Media AS melakukan wawancara bersama putra mahkota Iran yang dulu meninggalkan negara Iran selama revolusi Islam pada tahun 1979, yaitu Yang Mulia Reza Pahlavi. Dan dengan percaya diri putra mahkota Reza Pahlavi mengatakan kepada media AS bahwa saat ini adalah kesempatan bersejarah bagi rakyatnya dan rakyat Iran dan karena itu, dia telah menawarkan diri untuk memimpin transisi tanah airnya Iran nantinya. Apakah Anda akan membicarakan tentang rencana 100 hari untuk melakukan transisi ini ke depan? Karena ada banyak kekhawatiran di seluruh dunia tentang bagaimana kekosongan itu akan terjadi jika terjadi perubahan pada rezim di Iran ini, dan apakah Anda ada komunikasi dengan Presiden Trump tentang hal ini? Tanya Media. Of a 100-day plan to do this transition, because there's a lot of concern, obviously, around the world about what that vacuum would look like if there is regime change in Iran. Have you spoken to President Trump about this? Saya telah mengirimkan pesan kepada banyak pemimpin di seluruh dunia, termasuk pemerintahan Amerika, mengenai apa yang kami usulkan, di antaranya, tentang bagaimana menanganinya secara alami dan relevan, seperti apabila ada kerusakan infrastruktur terjadi pada Iran, maka tugas kami akan lebih mudah setelah rezim ini runtuh, untuk mulai memulihkan kembali kerusakan. Jadi, saya pikir hal paling penting adalah pemerintah dapat memiliki akses terhadap keterampilan yang diperlukan untuk menghadiri operasi selama waktu tersebut, sehingga kita dapat menyiapkan dasar untuk proses parlemen yang demokratis. I have been messaging many leaders around the world, including the American administration, as to what we propose, among other things, of how to deal with that. Naturally, and relevant to your previous questions, the less infrastructure damage there is to Iran, it will be making our job easier after regime collapse to start picking up the pieces. And so therefore, I think the most important thing would be that the interim government is capable to have access to the necessary funds to maintain the operation of governance during that time, so we can prepare the grounds for the democratic parliamentary process. Lebih lanjut, putra mahkota menambahkan, ada banyak elemen yang terkait dengan itu, jadi kami punya rencana di dalam negeri dan apa yang saya tawarkan, saya pikir pada suatu titik penting untuk membuat pemerintah memahami hal itu dan banyak cara untuk mempercepat proses dari semua ini. Jadi pemerintah sementara akan memiliki lebih sedikit masalah yang perlu ditangani karena ada dana yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan dan infrastruktur juga, jadi kami nanti tidak perlu membangun semuanya dari awal, jelasnya. How many sanctions could be lifted as a result, and many elements related to that. So regardless of our plan domestically and what I'm offering the nation, I think at some point it's important for world government to understand that there are many ways to expedite and facilitate that process, so the interim government would have less issues to tackle, knowing that they are not as curtailed by means of having enough funding to get the job done. And infrastructurally, the country is not completely depleted, so we literally have to get everything the ground up from scratch. That's a critical aspect. Media juga mencoba menanyakan putra mahkota mengenai pandangannya terhadap sekutu Iran yaitu China dan Rusia. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang ketidakaktifnya dari pihak mantan proksi Iran yang masih ada dan juga yang dari Rusia dan China. I'm curious what you think about the inaction on the part of the former Iranian proxies to the extent that they still exist, and also from Russia and China. Saya pikir Anda juga harus bisa membayangkan bahwa, dalam artinya, pasti orang Cina dan Rusia tahu dalam hal prospek jangka panjang dan apa yang lebih penting dalam hal hubungan dengan negara lain, seperti Iran terutama ketika mereka sadari bahwa ini sangat tidak populer. Tetapi dunia menunjukkan bahwa mereka tahu apa yang diharapkan orang Iran dan tidak hanya memandang tepi barat, dan tentu saja kami ingin memiliki hubungan yang baik dengan Cina atau dengan Rusia di seluruhnya, tetapi Iran. Yang mana yang sedang kita bicarakan? Bukan Iran yang memiliki rezim yang telah menyerahkan banyak kepentingan nasional kita kepada negara lain. Well, I think you should imagine, Marta, that in a sense of realpolitik, certainly the Chinese or the Russians know that in terms of the long-term prospects and what will be more important in terms of relationship with a country like Iran, especially when they know, they are fully aware of the fact that this regime is extremely unpopular.
but that the more they demonstrate that they understand what the Iranian people expect the world, and we're not looking only at the West, mind you. Of course, we would like to have good relationship with China or with Russia down the line, but which Iran are we talking about? Not an Iran that has a regime that out of weakness has given away so many of our national interests to other countries. Putra Mahkota melanjutkan, dalam sangat tidak adil dan berbeda, kami telah melihat banyak demonstrasi yang menentang Rusia atau Cina bukan karena kami tidak menyukai mereka, tetapi karena cara rezim ini melakukan dirinya sendiri secara harfiah menyerahkan negara kami, dan ini adalah sesuatu yang orang Iran terlalu bangga untuk menyerahkan kepentingan nasional dan juga kedaulatan kita. Kami ingin bekerja sama dan bekerja dengan siapa saja yang berkenan bekerja dengan mereka di jalan yang lebih jauh. Ini adalah sesuatu yang mereka pahami dalam jangka panjang dan mulai melihatnya jadi mungkin tidak seagresif seperti sebelum berdiri di belakang rezim ini, dan menurutku, itu adalah indikasi yang baik, tutupnya. In a very unfair, tilted way, Iranians have been protesting, and we've seen many demonstrations chanting slogans against Russia or China, not because we necessarily dislike them, but because the way this regime has conducted itself is literally giving our country away. And that is something that Iranians are too proud to let go of our national interest. As long as our sovereignty and our national interest is preserved, we would like to cooperate and work with anybody who's willing to work with us down the line. This is something that Moscow and Beijing understand in the long run. And they're beginning to see the faltering of the regime. So perhaps if they're not as aggressive as they were before, standing behind this regime, that's a good indication that even they have lost faith about this regime's survival.